Salah satu dari 3 ustadz yang ditangkap oleh Densus 88 dan juga ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme ini merupakan anggota dari Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia. Tadi kita sudah dengar bagaimana pendapat dan juga pesan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dan juga bagaimana tanggapan MUI melihat upaya provokasi bubarkan MUI yang beredar di kalangan masyarakat. Langsung saja bisa tanggapi Pak Kiai, adakah evaluasi internal setelah ini? Yang saya tahu adalah memang kemudian Ustadz Ahmad Zain An-Najah ini diberhentikan keanggotanya atau kepengurusannya, kemudian langkah selanjutnya dari MUI apa Pak Yai? Ya tentunya karena ini bagian dari proses hukum, kami serahkan kepada penegak hukum untuk yang bersangkutan ya. Makanya kami menonaktifkan agar ia lebih fokus dalam menjalani proses hukum dan nanti tentu pembuktiannya adalah di pengadilan. Kalau memang dia bersalah tentu pasti ada hukuman dari MUI kan, apakah dikeluarkan atau seperti apa tentu nanti pada rapatnya. Tapi sekarang sepenuhnya adalah proses hukum. Tapi kalau ketepatan ia tidak bersalah, ya tentu akan diperbaiki nama baiknya dan bisa dia kemudian kembali. Tergantung nanti pada proses hukumnya. Kemudian di internal kami sendiri tentu nanti akan dan mungkin juga pada waktu dekat juga karena kita setahun biasanya ada evaluasi pengurus yang tidak aktif. Mungkin juga ada juga dikembalikan kepada ormasnya masing-masing untuk melakukan seleksi karena di MUI itu adalah perwakilan ormas ya. Jadi dari formatur yang dipilih memilih pimpinan di formatur, kemudian formatur itu memilih pimpinan, pimpinannya memilih orang-orang dari ormasnya sendiri untuk menjadi anggota MUI. Dan ketepatan ya Muhammad Zain An-Najah ini secara kualifikasi keilmuan cukup. Dan kalau saya melihat penampilannya tidak mencurigakan ke terorisme itu gitu ya. Ia dari S1 di Madinah, kemudian S2, S3-nya di Al-Azhar. Biasanya lulusan Al-Azhar itu kan moderat. Nah, biasanya itu. Dan ahli fikih, biasanya orang ahli fikih itu moderat. Karena biasa dengan perbedaan, biasa dengan banyak pendapat. Berbeda dengan orang yang lulusan tafsir atau lulusan hadis itu biasanya lebih kaku biasanya ya lebih kaku daripada orang lulusan fikih, apalagi fikih muqaranah, fikih perbandingan antar madhab ulama. Sehingga kalau ngelihat dari latar belakang dan penampilannya memang kami tidak mencurigakan, apalagi dia memang well educated dan direkomendasikan kepada kita. Tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita pun juga kan menemukan di institusi yang lain di Indonesia ini juga ada yang terpapar, ya kan, di beberapa lembaga, saya tidak ingin menyebutkan lembaga vital di Indonesia itu pun juga ada yang terpapar. Nah, termasuk sekarang kami terduga ya dari anggota kami ada yang terpapar dari terorisme. Oleh karena itu ini menjadi peringatan bagi kita bahwa infiltrasi terorisme itu bisa masuk ke manapun. Dan itu harus kita waspadai bersama. Dan kita mari jaga Indonesia ini dan kita fokus bagaimana bersama-sama memberantas terorisme. Di MUI kita ulangi kembali, sering kami sampaikan komitmen itu sejak dari awal. Sejak kita ada isu terorisme, kita sudah mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2004. Ya, untuk bagaimana haramnya terorisme. Kemudian terakhir kemarin kita di Munas, Musyawarah Nasional, pemilihan yang pengurus yang baru ini, kita membentuk namanya Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Jadi di MUI secara kelembagaan sudah mewaspadai. Tetapi kami menghormati bahwa tadi Pak Mahfud sampaikan ketika penegak hukum seperti Densus itu bekerja, dia pasti punya bukti. Apalagi ini extraordinary crime ya. Jadi ini memang masalah kriminal yang berbeda, yang spesifik, yang khusus. Oleh karena itu kami langsung mempersilahkan untuk ini proses secara hukum dan kita dibuktikan nanti di pengadilan. Ya, Mas Al-Qaidar, semua lembaga sudah mewaspadai masuknya paham ini ekstremisme ataupun terorisme. Tapi juga dikatakan tadi oleh Pak Kiai bahwa infiltrasi terorisme ini kemudian bisa kemana saja, bahkan lembaga-lembaga vital di tanah air, Mas Al-Qaidar. Betul sekali. Jadi ya terorisme itu memang sebagaimana dikatakan oleh Bruce Hoffman itu violent intellectual. Jadi ya boleh dikatakan karena dia adalah bagian dari kelompok intelektual, maka dia kemudian bisa masuk ke berbagai lembaga kemudian. Tapi kita harus tahu bahwa inti dari kelompok teror itu atau teroris itu adalah violentnya itu, violent kekerasannya itu. Dan saya yakin sekali Pak Zain, ya, Pak Anung,
Apalagi Pak Farid Oqbah itu sama sekali tidak ada nilai-nilai ataupun unsur-unsur violentnya. Bahkan Ustadz Farid Oqbah yang sangat saya kenal itu adalah tidak ada hubungannya dengan Jamaah Islamiyah dan kemudian walaupun mereka pernah Ustadz Farid Oqbah itu pernah memang berada 10 tahun di Afghanistan. Kemudian berperang bersama-sama Taliban untuk mengusir Uni Soviet. Tapi faksi-faksi jihad di sana itu kan banyak dan mereka punya afiliasi ideologis yang berbeda-beda. Kalau Ustadz Farid Oqbah itu afiliasinya Salafi, jadi Wahabi Salafi. Sementara kalau yang orang-orang JI dan NII pada waktu itu afiliasinya, kalau JI itu afiliasinya adalah Wahabi Jihadi. Beda dengan Wahabi Salafi. Kemudian kalau orang-orang NII yang berperang di sana, faksinya ajaran Mas Duki itu dia Hanafi, Syafi'i, mazhabnya Syafi'i bukan Wahabi. Bahkan kemudian ada juga orang-orang yang dari IM, Ikhwanul Muslimin, ada bahkan beberapa tokoh yang kemudian menjadi menteri sosial, menjadi menteri yang dari salah satu partai Islam, dan kemudian dia itu adalah orang-orang yang memiliki wawasan ideologis yang Al-Azhar ya, banyak dari mereka yang Al-Azhar. Jadi tidak semuanya itu walaupun pernah berhubungan berkomunikasi di Afghanistan, itu mereka sama satu ideologi. Enggak. Jadi Pak Farid Oqbah ini kemungkinan Ustaz Farid Oqbah ini di-JI-kan oleh oleh Abu Rusdan ya. Karena sebenarnya untuk melihat apakah Pak Farid Oqbah ini, Ustaz Farid Oqbah ini terlibat JI atau tidak, itu hanya satu saja kriterianya, yaitu bahwa apakah Ustaz Farid Oqbah pernah baiat kepada pemimpin JI terkini, yaitu Para Wijayanto ataupun penggantinya. Baik. Nah, kalau nggak pernah berbaiat itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan JI. Kalau kemudian dia dilibatkan di Yayasan Abdurrahman bin Auf dan juga di Syam Organizer dan lain sebagainya. Itu tidak menandakan bahwa dia terlibat dengan JI. Baik, Mas Al-Haidar, mungkin kita tunggu dulu, kita tunda dulu, nanti kita lanjutkan setelah jeda. Tapi juga yang membuat saya penasaran tadi dengan keterangan Mas Al-Haidar, karena memang begitu mengenal dengan Ustadz Farid Oqbah ini, bahwa dikatakan bahwa Ustadz Farid ini kemudian membentuk PDRI, Partai Dakwah Republik Indonesia, pasca penangkapan dari pimpinan kelompok radikal Jamaah Islamiyah Para Wijayanto, karena ini menjadi wadah baru bagi para anggota Jamaah Islamiyah. Apakah memang seperti itu? Bagaimana pendapat Mas Al-Haidar? Tapi nanti kita akan berikan jawabannya ataupun kita dengarkan penjelasan dari Mas Al-Haidar, termasuk juga nanti bagaimana MUI untuk bisa meredam berbagai macam pandangan masyarakat yang bahkan sampai bikin hashtag bubarkan MUI. Begitu Pak Yai, tapi sesaat lagi.